atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hananda Atikurota dengan NIM 2019-210254 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengapa sistem itu sangat rentan. Mengapa sistem itu sangat rentan? Singkat kata, jika Anda menjelaskan bisnis, Anda perlu menjadikan keamanan dan pengendalian sebagai sebuah prioritas utama. Lalu, keamanan itu merujuk kepada kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak berwenang, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Lalu untuk pengendalian yaitu metode kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi, dan reliabilitas, pencatatan serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Ketika dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat atau tindakan kriminal. Lalu selanjutnya ada kerentanan internet dan tantangan keamanan nirkabel. Untuk kerentanan internet ini yaitu jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibanding dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Komputer yang selalu terhubung dengan internet melalui modem atau jalur DSL lebih terbuka terhadap penetrasi oleh pihak luar dikarenakan mereka menggunakan alamat internet yang tetap yang mudah untuk diidentifikasi atau diidentifikasi. Kerentanan juga meningkat melalui penggunaan surel secara luas, pesan instan, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Lalu untuk selanjutnya yaitu tantangan keamanan nirkabel. Anda juga harus berhati-hati jika login melalui jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, dan lokasi publik lainnya. Bahkan, jaringan nirkabel di rumah Anda sangatlah rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai, baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi, rawan untuk diretas oleh pencuri. Seorang penyusup yang telah terhubung dengan sebuah titik akses penggunaan SSID yang benar mampu mengakses berbagai sumber jaringan. Contohnya, penyusup dapat menggunakan sistem operasi Windows untuk mengenali pengguna mana yang terhubung dengan jaringan untuk mengakses hard drive komputer mereka dan membuka atau mengakses arsip-arsip mereka. Nah, lalu untuk perangkat lunak berbahaya ini, yaitu program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware dan mencakup berbagai ancaman. Ada 4 ancaman yang disebut sebagai ancaman dari perangkat lunak berbahaya, yaitu virus komputer, worm, trojan horse, dan spyware. Lalu untuk pengertian virus komputer ini yaitu sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengikatkan dirinya pada program perangkat lunak lainnya atau arsip data yang akan dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin penggunaan atau pengguna. Untuk worm ini yaitu program perangkat lunak independen yang menggandakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui sebuah jaringan. Dan yang ketiga ada trojan horse. Trojan horse ini yaitu program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada spyware, yaitu software yang diinstal secara diam-diam oleh hacker dan digunakan untuk memantau perilaku online korban. Spyware diklarifikasi sebagai salah satu jenis malware yang dirancang untuk mengakses dan merusak komputer Anda. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Bani Rahman dengan NIM 2019-10285. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai peretas dan kejahatan komputer. Nah, dalam dunia komputer itu tentunya ada juga kegiatan-kegiatan kriminal di dalamnya. Nah, salah satunya adalah adanya hacker atau peretas. Nah, peretas ini adalah seorang atau individu yang menginginkan mempunyai akses untuk mendapatkan informasi tertentu dengan melalui cara yang ilegal, dan biasanya dia menutupi identitasnya dengan menggunakan alamat spiral palsu. Nah, dalam kegiatan hacking ini biasanya istilahnya dalam dunia komputer itu digunakan bisa juga cracker ataupun hacker. Nah, dua istilah tersebut sering bergantian digunakan untuk menyebut seseorang ini atau individu ini. Nah, dalam kegiatan hacking tersebut terdapat dua cara, yaitu spoofing dan juga sniffing. Nah, kalau spoofing ini adalah ketika hacker tersebut menutupi atau memalsukan identitas aslinya dan memberikan informasi yang palsu demi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cara biasanya menggunakan alamat spiral palsu. Nah, sedangkan sniffer adalah sebuah program yang dapat mendeteksi adanya dan juga dapat mendeteksi informasi-informasi apa yang rahasia yang biasanya pasti dibutuhkan oleh seorang hacker. Dan sniffer ini, program ini juga dapat mengambil informasi-informasi penting, baik itu laporan keuangan atau rahasia perusahaan, dan juga dia bisa mendeteksi informasi-informasi yang sangat bisa dibilang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai serangan denial of service. Serangan denial of service atau biasa disebut dengan DOS adalah ketika peretas membanjiri suatu server jaringan dan juga server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk menghancurkan atau untuk mengacaukan jaringan tersebut. Nah, meskipun DOS ini atau denial of service ini tidak akan menghilangkan atau menghancurkan informasi penting atau mengakses area terlarang dari sebuah sistem informasi perusahaan, tetapi tetap saja mengacaukan web tersebut atau server jaringan tersebut sesaat gitu. Karena biasanya para pengguna itu tidak akan bisa mengakses web tersebut karena banyaknya serangan-serangan yang disebabkan oleh DOS ini. Nah, biasanya pastinya menyebabkan sebuah situs web tersebut itu akan ditutup sementara atau bahkan permanen seperti itu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kejahatan komputer. Nah, dalam dunia perkomputerisasi tentunya juga terdapat banyak sekali kejahatan-kejahatan seperti di dunia normal pada umumnya gitu. Dan tapi luasan atau cakupan kejahatan komputer itu tidak banyak orang yang tahu, dan tidak ada yang bisa memprediksi seberapa besar kejahatan komputer tersebut gitu. Bisa jadi ketika seorang hacker itu bisa mencuri informasi penting dari sebuah situs perusahaan yang memang dirahasiakan, lalu menjualnya ke orang lain, atau bahkan semisal hacker tersebut dapat mencuri sejumlah atau berjuta-juta uang dari sebuah universitas seperti yang terjadi di University of Columbia selama 2 tahun pada tahun 2010 bulan November. Nah, selain itu juga kejahatan komputer biasanya dikaitkan dengan pencurian identitas dan juga click fraud. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai dua problem tersebut. Yang pertama adalah pencurian identitas. Nah, pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seseorang atau penipu itu meminta informasi pribadi kita dan digunakan untuk hal-hal yang negatif atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, pada saat seorang peretas ini ingin mencuri data kita, data yang dimaksud adalah bisa jadi seperti nomor kartu kredit, nomor SIM,
lalu nomor jaminan hari tua, dan nomor-nomor penting yang biasanya ada berbarengan dengan identitas kita. Nah, dalam teknik pencurian data tersebut atau pencurian informasi tersebut terdapat dua teknik yaitu phishing dan juga pharming. Nah, phishing adalah perancangan situs web palsu atau data personal atau situs web dengan mengirimkan pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah, seolah-olah para pengguna tersebut atau masyarakat itu mendapatkan pesan tersebut dari sebuah perusahaan yang asli. Nah, sedangkan teknik pharming adalah teknik di mana pengguna itu akan diarahkan kepada laman web palsu saat mereka mengetikkan situs web tersebut dalam program pencarian, misal Google atau Yahoo atau dan sebagainya. Nah, biasanya teknik pharming ini memang teknik yang bisa dibilang lebih susah untuk dideteksi karena kita sebagai masyarakat pun saat membuka web tersebut yang asumsinya kita kira web tersebut itu adalah web atau laman resmi, tetapi sebenarnya kita terjebak ke dalam program dari si peretas tersebut atau si hacker tersebut. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai click fraud. Click fraud itu terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang mengklik iklan online dan tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut atau melakukan pembelian. Nah, click fraud ini menjadi salah satu permasalahan yang serius pada perusahaan besar sekalipun, yaitu Google dan situs web lainnya yang memiliki fitur pemasaran online berupa iklan pay per click. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman global yaitu cyber terrorism dan juga cyber warfare. Nah, cyber warfare ini adalah sebuah ancaman yang memang disponsori oleh suatu negara yang ditujukan untuk menghancurkan negara bagian lain atau bahkan negara lain dengan cara melumpuhkan jaringan mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, perang pun tidak hanya terjadi dalam dunia nyata. Strategi-strategi yang digunakan pada saat ini, pada zaman ini tentunya juga sangat berbeda dengan pada zaman dahulu dan sudah lebih berkembang. Nah, salah satunya yang digunakan adalah dengan cyber warfare ini atau cyber terrorism. Nah, yang dilumpuhkan adalah bukan secara langsung pasukan tentara dari negara yang bersangkutan, tetapi dengan melumpuhkan semisal jaringan-jaringan penting mereka yang jaringan sistem informasinya yang bisa kita sadap atau bahkan kita kasih virus atau bahkan pencurian data seperti itu. Nah, selain itu terdapat juga ancaman internal, yaitu biasanya dari para karyawan. Saat kita berbicara mengenai suatu sistem informasi pada perusahaan, penggunanya tentunya adalah karyawan-karyawan dari perusahaan itu sendiri yang memang menggunakan komputer setiap harinya. Nah, salah satu permasalahan yang sering muncul pada sistem informasi tersebut adalah ketika karyawan tersebut tidak paham mengenai program yang mereka gunakan setiap harinya. Nah, bisa jadi ketidaktahuan ini yang akhirnya akan membawa karyawan tersebut itu membahayakan data-data mereka sendiri pada komputer mereka masing-masing. Nah, biasanya banyak karyawan itu lupa dengan kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer mereka sendiri dan mengizinkan rekan sekerjanya untuk membantu semisal mengakseskan akunnya gitu. Tetapi itu pun juga akan membahayakan sebuah sistem. Nah, penyusup mencurigakan yang menjadi akses sistem ini terkadang mengelabui karyawan agar memperlihatkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan tersebut demi membutuhkan atau demi mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Nah, praktek-praktek seperti ini disebut dengan rekayasa sosial atau social engineering. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tia Tanis Konikaji dengan NIM 2019-210298. Di sini saya dari kelompok 7.
Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kerentanan perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak itu memiliki ancaman yang konstan pada sistem informasi. Itu menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam sisi produktivitas. Nah, untuk pertumbuhan kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak disertai dengan permintaan dan pengiriman yang tepat waktu ke waktu oleh sasaran telah berkontribusi pada peningkatan kecacatan dan kerentanan perangkat lunak. Sebagai contoh, kesalahan perangkat lunak di aplikasi iPad untuk membayar tagihan menyebabkan Citibank untuk meningkatkan tagihan pembayaran pelanggan 2 kali lipat antara Juli dan Desember 2011. Beberapa pelanggan yang menggunakan iPad melunasi tagihan kabel mereka atau cicilan rumah mereka, misalnya pada kenyataannya membayar sebanyak 2 kali. Nah, permasalahan terbesar dari perangkat lunak ini adalah keberadaannya bugs yang tersembunyi oleh kode program yang cacat. Penelitian menunjukkan bahwa tidak mungkin secara virtual untuk mengeliminasi semua bugs dari program yang besar. Nah, untuk sumber utama bugs adalah kompleksitas dari kode pengambilan keputusan. Program yang relatif kecil atau hanya terdiri atas beberapa garis jalur yang berbeda akan memiliki puluhan pengambilan keputusan yang menuntun pada ratusan atau bahkan ribuan jalur yang berbeda. Nah, program-program yang penting dalam banyak perusahaan biasanya lebih besar dan mengandung puluhan ribu bahkan puluhan juta garis kode. Nah, masing-masing memiliki banyak pilihan dan jalur yang lebih banyak dari program-program yang lebih kecil. Selanjutnya, kecacatan yang bernilai 0 tidak dapat diperoleh pada program yang lebih besar. Pengujian lengkap tidaklah mungkin. Pengujian program secara menyeluruh mengandung ribuan pilihan dan jutaan jalur yang membutuhkan ribuan tahun. Bahkan dengan pengujian yang teliti, kita semua tidak dapat yakin bahwa perangkat lunak tersebut dapat diandalkan hingga ia membuktikan dirinya sendiri setelah pemakaian yang cukup banyak. Nah, kecacatan perangkat lunak ini tidak hanya mengalami kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan terhadap para penyusup. Nah, setiap tahun perusahaan keamanan mengidentifikasi ribuan kerentanan perangkat lunak ini di internet dan perangkat lunak di sebuah PC. Sebagai contoh, tahun 2011, Symantec mengidentifikasi 351 kerentanan pada mesin jelajah, yaitu browser, 70 pada Chrome, 50 pada Safari dan Firefox, dan 50 pada Internet Explorer. Beberapa dari kelemahan ini sangat kritis. Untuk memperbaiki kecacatan dari perangkat lunak ini sendiri, setelah mereka teridentifikasi, vendor perangkat lunak menciptakan bagian kecil dari perangkat lunak yang bernama patch untuk memperbaiki kecacatan tanpa mengganggu pengoperasian yang seharusnya dari perangkat lunak. Nah, satu contoh yaitu Windows 7 Service Pack 1 milik Microsoft yang menampilkan fitur keamanan, kinerja, dan stabilitas pembayaran untuk Windows 7. Hal ini menjadi pilihan pengguna perangkat lunak untuk menelusuri kerentanan ini. Mereka melakukan pengujian dan menerapkan patch tersebut. Proses ini disebut patch management. Dikarenakan infrastruktur teknologi informasi pada perusahaan umumnya syarat akan berbagai aplikasi bisnis, instalasi sistem operasi dan layanan sistem lainnya, memelihara patch pada semua perangkat dan layanan yang digunakan komputer terkadang memakan waktu dan biaya. Malware menciptakan dengan sangat cepat dan perusahaan hanya memiliki waktu yang sedikit untuk merespon di antara waktu kerentanan dan saat patch diluncurkan serta pada waktu perangkat lunak mencurigakan muncul untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Saya lanjutkan tentang nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Di sini masih banyak perusahaan enggan untuk membelanjakan uangnya untuk keamanan karena tidak berhubungan langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, untuk melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan ulang. Nah, untuk perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Sistem biasanya membuat data-data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kinerja. Sistem ini juga dapat berisi informasi mengenai operasional perusahaan, termasuk rahasia dagang, rancangan pengembangan, produk baru, dan strategi pemasaran. Nah, sistem pemerintahan dapat menyimpan
informasi berupa sistem persenjataan, operasi intelijen, dan target militer. Nah, aset informasi ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan reaksinya dapat sangat berbahaya apabila informasi tersebut hilang, hancur, atau jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, sistem ini tidak dapat bekerja saat terjadi pelanggaran keamanan, bencana, dan kesalahan fungsi teknologi yang secara permanen dapat berakibat pada kesehatan keuangan perusahaan. Banyak ahli yang meyakini bahwa 40% dari semua bisnis tidak akan mampu pulih dari kehilangan aplikasi atau data yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 3 hari. Nah, untuk pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya harus melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi informasi pelanggan dan karyawan dan partner bisnis mereka juga. Nah, kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan menuju gugatan yang memakan biaya akibat pemaparan dan atau pencurian. Nah, sebuah organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dan kerugian yang diciptakan jika organisasi gagal untuk mengambil tindakan perlindungan yang benar guna mencegah hilangnya data yang bersifat rahasia, data perusahaan, atau pelanggaran privasi. Sebagai contoh, di sini ada B.J. Wholesale Club dituntut US Federal Trade Commission karena memungkinkan para peretas pengakses sistem mereka dan mencuri data kartu kredit dan debit pembelian yang tidak sah. Bank yang menerbitkan kartu-kartu tersebut akan mengalami pencurian data menuntut 13 juta US dollar dari BJ sebagai kompensasi bagi mereka akibat penggantian biaya bagi pemegang kartu atau pembelian yang tidak sah. Nah, kerangka pengendalian dan keamanan yang melindungi aset informasi bisnis dapat menghasilkan pengembalian atas investasi dengan jumlah yang sangat tinggi. Nah, pengendalian dan keamanan yang kuat juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dan menurunkan biaya operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Nah, di sini peraturan terbaru pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penjagaan dan penyimpanan catatan elektronik sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal privasi. Jika Anda bekerja dalam industri pelayanan kesehatan, perusahaan Anda harus patuh pada Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996. Nah, HIPAA menekankan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan dan transfer otomatis data penyediaan, pembayaran, dan rancangan pelayanan kesehatan. HIPAA mewajibkan anggota industri layanan kesehatan untuk menjaga informasi pasien selama 6 tahun dan memastikan kerahasiaan catatan tersebut. Hal tersebut menjabarkan privasi, keamanan, dan standar transaksi elektronik untuk penyedia layanan kesehatan dan mengelola informasi pasien, pemberian sanksi atas pelanggaran kerahasiaan medis, mengungkap catatan pasien melalui surel atau email, atau akses jaringan yang tidak sah. Nah, jika Anda bekerja pada perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan Anda harus patuh pada Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 atau yang lebih banyak dikenal dengan Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley. Nah, setelah mendapat dukungan dari Kongres, peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Data harus disimpan pada media yang aman dan pengukuran keamanan khusus harus ditetapkan untuk melindungi data tersebut pada media penyimpanan dan selama transmisi berlangsung. Nah, selanjutnya, jika Anda bekerja pada perusahaan publik, perusahaan Anda harus patuh pada Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor tahun 2012 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Dinamai sesuai pelopornya Senator Paul Sarbanes dan dari
Maryland, dan perwakilan dari Ohio bernama Michelle Oxley. Nah, peraturan ini dirancang untuk melindungi investor dari skandal keuangan seperti yang terjadi pada Enron, WorldCom, dan perusahaan lainnya. Nah, Sarbanes-Oxley Act membebankan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemennya untuk melindungi akurasi dan integrasi dari informasi keuangan yang digunakan secara internal ataupun diberikan kepada pihak eksternal. Salah satu dari penelusuran pembelajaran untuk bab ini membahas undang-undang Sarbanes-Oxley secara detail. Nah, selanjutnya dasar dari Sarbanes-Oxley adalah memastikan kendali internal berada pada tempatnya untuk menentukan pembentukan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi ini digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengirimkan data. Perundang-undangan mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem, informasi, dan kontrol lainnya yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan akurasi data mereka. Setiap aplikasi sistem yang berkaitan dengan pelaporan data keuangan yang penting membutuhkan pengendalian untuk memastikan bahwa data tersebut akurat. Pengendalian untuk mengamankan jaringan perusahaan, mencegah adanya akses tidak sah ke dalam sistem dan data, dan memastikan integritas dan ketersediaan data pada saat terjadinya bencana atau gangguan layanan juga merupakan hal yang esensial. Selanjutnya di sini ada barang bukti elektronik dan komputer forensik. Nah, manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan persediaan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus perdata berbentuk digital. Nah, sebagai tambahan dari informasi yang dicetak atau ditulis tangan, kasus hukum hari ini semakin bergantung pada bukti berbentuk data digital yang disimpan dalam perangkat penyimpanan portable, CD, dan perangkat hard disk komputer sebagaimana email, pesan instan, dan transaksi perdagangan elektronik melalui internet. Email saat ini menjadi jenis bukti elektronik yang paling populer. Dalam tindakan hukum, perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan penemuan untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai barang bukti, dan perusahaan terikat secara hukum untuk memberikan data tersebut. Nah, biaya untuk menanggapi permintaan penemuan tersebut bisa menjadi sangat banyak jika perusahaan kesulitan mengumpulkan data yang dibutuhkan atau jika data telah rusak atau hancur. Pengadilan saat ini menjatuhkan hukuman dan sanksi keuangan yang berat bagi penghancuran dokumen elektronik yang tidak layak. Kebijakan penjagaan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan rekaman lainnya dikelola dengan baik, dapat diakses, dan tidak ditahan terlalu lama atau dihancurkan terlalu cepat. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bagaimana menjaga barang bukti potensial bagi komputer forensik. Komputer forensik di sini memiliki arti yaitu pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan seperti bawah ini. Nah, yang seperti di gambar. Di sini yang pertama adalah pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Selanjutnya, penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang selanjutnya, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik, dan yang terakhir adalah menampilkan informasi di pengadilan. Dan di sini barang bukti elektronik itu dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk arsip komputer dan sebagai sebuah data ambient yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya. Nah, contohnya adalah berupa sebuah arsip yang sudah dihapus dari cakram kertas, hard drive PC, data yang tersimpan pada penyimpanan komputer dan telah dihapus oleh pengguna dapat dipulihkan dengan berbagai macam teknik. Ahli komputer forensik mencoba untuk memulihkan data yang tersembunyi untuk ditampilkan dan digunakan sebagai barang bukti. Selanjutnya, kesadaran akan komputer forensik ini harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan darurat perusahaan.
CIO, spesialis keamanan, staf informasi perusahaan, dan penasihat hukum perusahaan harus bekerja sama untuk membuat rencana yang dapat dieksekusi jika muncul kebutuhan hukum. Anda dapat menumpang lebih dalam seputar komputer forensik pada penulisan pembelajaran pada bab ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.